Shalom adik-adik, shalom juga mama papa. Sudah siap untuk sekolah minggu? Mohon mama dan papa dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Berikut ini adalah tata cara panduan sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab. Meskipun ibadah di rumah, tapi Tuhan hadir di mana saja, termasuk ketika ibadah di rumah. Jadi adik-adik berpakaian rapi dan sopan. Selama ibadah berlangsung, tidak boleh sambil makan, minum, juga sambil bermain. Duduk dengan rapi dan tetap menjaga jarak. Bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sebagai rasa syukur, jangan lupa persiapkan persembahan. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jika adik-adik tidak mengerti, tanyakan pada mama dan papa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Baik dong. Tetap semangat, tetap bersuka cita, karena hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Sudah siap belum mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah? Siap. Ya, semoga kita segera berjumpa di ibadah tetap muka ya adik-adik. Tapi untuk sementara kita masih ibadah online dulu dari rumah. Nah, nanti kalau sudah mulai ibadahnya, kita sama-sama bangkit berdiri dan bernyanyi. Adik-adik yang semangat ya. Semangat. Yuk, kita mulai ibadah kita untuk hari ini, Flora. Yuk. Flora sudah siap? Siap dong. Teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau beribadah. Berkati supaya ibadah ini lancar dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami tidak jalan-jalan dan fokus beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saat ini
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab, kita bersama-sama mau lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami setiap hari. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh ada pada kami. Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa melakukan sekolah minggu online dari rumah melalui YouTube. Berkati Tuhan Kak Ita yang akan bercerita, berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Markus 13 ayat 1-8. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata padanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satupun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada sesudahnya?" Maka mulailah Yesus berkata pada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semua itu harus terjadi, tetapi itu belum sesudahnya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Shalom adik-adik, apa kabarmu hari ini? Kak Ita percaya adik-adik tetap sukacita dan sehat selalu ya. Kak Ita juga sama dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Oh iya, Kak Ita bawa apa ini ya? Ada yang tahu? Wah, ya benar. Kak Ita membawa payung. Nah, ada kalimat adik-adik. Siapa yang pernah dengar? Sedia payung sebelum hujan. Wah, apa ya artinya? Sedia payung sebelum hujan. Kita harus berjaga-jaga sebelum sesuatu yang buruk terjadi terhadap kita. Jadi kita perlu berjaga-jaga ya. Sedia payung sebelum hujan. Ada sebuah keluarga ya. Di sana ada Rita, ada Mama, ada Papa, dan ada abangnya Rita. Mereka mau pergi ke rumah nenek, tapi rumah neneknya itu jauh sekali. Tapi tidak bisa dilewati oleh mobil, harus berjalan kaki. Nah, rumah nenek itu melewati sawah, melewati sungai, ya.
pasti melelahkan. Tetapi Rita dan mamanya sudah menyiapkan bekal untuk mereka. Apa ya kira-kira bekalnya? Nah, ini dia. Mama dan Rita sudah menyiapkan nasi goreng. Wah, enaknya nasi gorengnya ada telur ceploknya. Ya, ada mentimun. Untuk bekal mereka nanti di jalan. Selain itu, Mama juga menyiapkan kue. Kue apa ini namanya ya? Kue putu ayu. Ya, kue putu ayu. Wah, enak sekali ya. Nah, Rita dan mamanya menyiapkan bekal mereka ya. Pakai rantang. Wah, ini dia. Sudah siap rantangnya. Ya. Lalu mereka juga tidak lupa untuk membawa minum. Ya, dia siapkan minum. Nah, karena semua sudah siap, rantang yang berisi makanan tadi dan kue, juga air minum, tidak ketinggalan, mereka bawa. Dan mereka siap berangkat ke rumah nenek. Kata Rita, ini yang namanya sedia payung sebelum hujan. Ya, akhirnya mereka berangkat ya, lalu berjalan jauh ya, melewati sungai, melewati sawah-sawah ya, dan mereka sangat kelelahan ya, capek badannya dan terasa perutnya lapar. Lalu Rita bilang sama mamanya, "Ma, Rita sudah lapar. Ayo kita makan dulu, kita buka bekal kita." Nah, ini dia. Ya. Ada Rita, abangnya Rita, papa dan mama. Mereka makan bersama. Nah, kata papa dan abangnya Rita begini ya. Wah, untung ya kita bawa bekal makanan. Kalau tidak kita bisa kehausan dan juga kelaparan. Karena di daerah sini tidak ada warung. Ya, tidak ada warung, tidak ada yang orang berjualan. Iya, Pak, kan Rita sudah sedia payung sebelum hujan. Itu ya kata Rita ya. Nah, akhirnya setelah mereka makan dan kenyang, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke rumah nenek. Dan akhirnya mereka berjumpa dengan nenek. Ya, adik-adik, kita harus punya sikap berjaga-jaga. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, ya. Jadi kita harus sedia payung sebelum hujan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk berjaga-jaga? Ada yang tahu adik-adik? Iya, kita bisa memuji nama Tuhan. Lalu apa lagi? Kita baca Alkitab, baca firman Tuhan. Lalu apa lagi? Berdoa, ya. Kita harus selalu berdoa, minta perlindungan dan juga pertolongan Tuhan Yesus. Ya, apakah adik-adik siap sedia untuk berjaga-jaga? Ya, tentunya ya. Puji Tuhan. Nah, itulah cerita Alkitab pada hari ini, firman Tuhan yang boleh Kak Ita sampaikan.
supaya kita semua anak-anak Tuhan tetap berjaga-jaga. Ya, demikian cerita dari Kak Ita, dan sampai berjumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Bapa, baru saja kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami bisa menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan ya Bapa. Kami juga baru saja mengumpulkan persembahan. Berkati agar persembahan itu bisa menjadi berkat bagi gereja dan juga memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Kami juga ingin mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkati kami agar diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus-virus ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik semua yang di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Kita juga sudah bernyanyi untuk hari ini. Gimana adik-adik? Bersukacita atau tidak? Bersukacita dong. Ya, adik-adik, semoga firman Tuhan untuk hari ini dapat menjadi tuntunan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik ingat ya, kita harus memberitakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Tidak boleh memberitakan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar, Fora. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan ya, Fora. Oke. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik. Terima kasih adik-adik telah menyaksikan ibadah online kita untuk hari ini. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mama. Dadah Sampai jumpa. teman-teman.